Oke guys, welcome di Civil Bike. Kayak ini podcast-podcastan kita. Nah, BTW ini gue orang baru di sini nih. Ini gue pengen nanya-nanya ke Mas Reddy soal sepeda. Bisa dilihat gravel. Yoi. Soal sepeda gravel. Kita bahas gravel hari ini ya. Ya, full gravel hari ini. Ini jatuhnya untuk tips pemula untuk gravel. Untuk mulai gravelan gitu loh. Pemula siapa ya? Saya pemula. Ini pemula. Ini mah udah masternya. Bisa dilihat sepedanya ya. Ini Yoi. tidak ada pemula-pemulanya nih sepeda seperti ini nih, nggak ada Ini nih pemula. setelah bertahun-tahun pengalaman jadi Betul. begini nih. Betul, ini kalau pemula masih begini nih, nggak tahu mau diapain nih. Frame-nya doang ada, nggak tahu partnya apaan. Jadi ini sebenarnya gue tuh udah kepikiran buat apa ya, ngeliat gravel tuh kayak asik buat nerobos apa aja gitu loh. Jalanan lobang, jalanan gak rata. Karena setelah jauh ini kan gue pakai road bike jadul tuh. Oh iya, Itu namanya ngantem lobang langsung sakit banget tuh badan, gak enak banget rasanya sumpah. Itu gak enak Walaupun banget. badannya udah ganti ban gede ya. Iya udah diganti ban gede sama aja tetap sakit gitu loh. Ngeliat gravel katanya apa di jalan alus enak, di jalan berbatuan kagak rata juga enak. Yoi. Gue penasaran nih. Jadi kalau gue penasaran tuh kayak apa yang bikin Mas mikir kayak sepeda gue harus gravel nih, gue suka banget gravel, apa dulu? Penasaran gue. Nah jadi gini coy, Nah, gue itu dulu awalnya hybrid. awalnya hybrid. Hybrid tuh ini nih, kayak Polygon Haze nih. Oh yang ini. Ini nih. Ini. Nah Oke. ini dulu sepeda gue ini tuh. Oh itu. Ini aja, jadi gue tuh dulu, lu kalau tau band namanya Bara Suara, Tahu? Tiga Mas Ardi. Hah? Nah, vokalisnya Tiga Mas Ardi. Nah, ini gue dulu tuh dikasih Polygon Haze sama Siga. Karena dulu tuh kan gue sekantor. Nah, terus dia, ya kita kayak pengen sepedaan bareng gitu lah. Iya. Dikasih lah gue sepeda. Oh dikasih sepedanya. Dikasih, belajar main hybrid. Habis itu udah lama gue pindah sepeda lagi. Nah, sekarang ujung-ujungnya ke sini nih, seaboard. Seaboard, oke. Soalnya karena kan seaboard ini basicnya pertama tuh gue jual ya. Ya. Tapi kok kayaknya pengalaman gue tuh di sepeda-sepeda yang flat bar doang gitu kan, race bar lah. Yang ini gue belum ngulik. Jadi udah biar gue ngulik ya udah pindah ke gravel. Awet sampai sekarang. Jadi kayak langsung klik pas nyoba seaboard, tek, udah ini sepeda gua gitu. Iya. Oke. Ini nih. Sampai di custom gini ya. Nah ini kalau saya lihat ini forknya, ini bukan fork dari sepedanya kan ini? Oh bukan. Bukan. Lo kalau seaboard beneran, nah di belakang ini ada nih. Oh ini ya kayak gini-gini ya? Iya ini fork aslinya seaboard tuh begini cuy. Oke. Hati-hati jatuh cuy. Berarti ini fork apa nih? Ini tuh Lauf cuy. Lauf. Lauf tuh brand asal Iceland. Yang gue tuh dulu beli karena emang gue pas lihat di YouTube pertama kali, anjir keren nih. Oh dari looks-nya keren ngeliatnya. Looknya keren. Dan dia tuh bilangin suspensi kan. Tapi suspensinya beda sistem sama yang kayak gini kan MTB kan suspensinya Ya jelas lah kayak kelihatan. konvensional gitu kan. Kalau ini gini aja udah fix gitu. Ini suspensi Pakai dari per daun. per daun tuh ini, dua ini. Yang 3 lapis gini. Yoi. Oh itu suspensinya. Itu suspensi cuy. Nggak kebayang loh suspensinya kayak gitu. Nahannya maksudnya durability-nya gitu loh. Ya udah dites lah, udah dites. Soalnya dulu yang bikin ini nih, namanya Goodbert Bjornsson. Itu dia tuh emang kerjanya dulu dia bikin kaki prostetik. Tapi buat high performance, mungkin buat level-level atlet kali ya. Oke. Ya jadi ya kita bisa percayalah orangnya begitu, latar belakang backgroundnya dia juga begitu, biasa bikin carbon high performance juga, bisa berkutik di situ, terus dia bikin beginian. Oke. Terpercayalah, hasil begini dari negara maju gue percaya. Udah berapa lama nih pakai gini kira-kira nih? Ini gue udah mau 2 tahunan. Masih awet sampai sekarang. Masih awet. Gelo. Dan makanya gue kasar. Gue pakai kasar. Makanya kasar. Pakai kasar gue. Walaupun masih jalan raya ya. Kasar-kasar jalan raya cuma so far sih aman. Dan si Lauve sendiri tuh dia udah udah ngetesnya buat MTB. Kalau Lauve dulu ngetesnya buat MTB mah. Oh iya, dibuat MTB. Berarti tahan banget dong kalau buat gravel mah. Iya. Pasti tahan kalau kayak gitu. Soalnya yang setahu saya kan MTB sama gravel kan lebih parah MTB Lebih kan parah MTB. permainannya. Iya. Track-tracknya. Emang ada sendiri seri yang buat MTB. Cuman ya kalau kita medan cross country basic, cross country level bukan level tinggi ya, ini masih bisa lah. Masih kuat ya? Masih kuat. Oke. Nah, terus yang lu penasaran apalagi nih dari gravel? Coba apa yang mau tanyain? Kira-kira buat pemula nih, saran dari Mas, sepedanya kayak sepeda apa untuk gravel nih? Gini Untuk coy. pemula, baru mulai banget. Nih baru mulai nih ada beberapa tipe nih. Kita bagi 2 lah. Oke, apa aja tuh? Baru mulai emang bener-bener baru mulai pengen beli sepeda gitu ya. Sama dia udah sepedaan sebenarnya. Oke. Jadi udah punya sepeda. Iya, contohnya saya berarti ya. Ini kasus saya udah punya sepeda. Nah biasanya orang yang udah punya sepeda tuh mau pindah langsung full bike gravel tuh agak sayang. Manfaatin frame lama ya kan gitu kan. Oke. Pasaran gue sih ya, kalau emang pengen bener-bener ngerasain performance aslinya gravel, ya mending kalaupun lu udah punya sepeda,
ya udah ikhlasin sepeda lu, nabung beli yang baru. Karena emang banyak perdebatan ya masalah gravel, dibilang kayak gravel itu sepeda MTB jadul dikasih drop bar. Oh, oke, ada perdebatan Ada yang gitu. bilang kayak gitu. Oke. Cuman sebenarnya kalau diperhatiin tuh, ya seenggaknya sekarang ya apa yang gue rasain, geometrinya beda. Dibanding MTB ya? Dibanding MTB beda. Oke. Soalnya MTB kan flat bar base. Kalau ini kan drop bar base Drop gitu. bar base ya. Itu ada perbedaan geometri. Dan kalau lu emang pengen ngerasain gravel performance yang nikmat kayak gini nih ya, menurut gue sih nikmat ini. Ya udah mending ganti pakai frame aslinya. Pakai frame yang emang di state ini frame gravel. Oke. Yang penting ganti kayak gitu. Terus jangan pakai group set yang aneh-aneh dulu lah. Nah, jadi kayak gini coy. Aneh gimana tuh maksudnya? Group set, bukan group set doang, part yang aneh-aneh. Oke. Karena gravel itu kalau kita buat awalnya ini menurut gue sepeda yang enak buat long ride ya. Nah tapi long ride itu kan resiko pertama adalah kalau misalkan perlu di maintenance, cuma susah bengkel, itu satu tantangan itu susah bengkelnya gitu. Yang bisa benerin siapa? Oke. Iya. Sama kalau terlalu ribet juga nih. Tapi lagi-lagi ini buat pemula ya. Iya. Kalau terlalu ribet lagi buat pemula nih. Yang namanya gravel itu kita di beberapa teknis perbaikan itu kan mesti yang bisa mandiri lah. Nah kalau lu pakai terlalu ribet, katakan lu baru pemula coba udah pakai, tapi berduit ya. Lu pakai dia itu langsung gitu kan. Yang grup elektronik. Takutnya kalau misalkan ada error software gitu. Panik sendiri ntar. Oh iya, jadi malah nggak kelar-kelar tuh masalah jadinya. Nggak kelar. Jadi kalau secara spek sih, ini bukan, tadi kan gua ngomong grup set ya, enggak, ini bukan grup set doang. Secara keseluruhan speknya jangan macam-macam dulu. Ya itu ada dua ya. Yang pertama, kalau mau pakai bikin gravel gitu, ya udah pakai frame gravel beneran. Kedua, ya speknya jangan macam-macam. Oke. Ini general sih sebenarnya, bukan buat gravel doang. Secara general kalau pengen main sepeda kayak gini dulu. Terus sama kalau misalkan lu agak bingung nih secara harga gitu kan, secara harga mau bikinnya kayak gimana gitu. Kalau entah beli full bike jadi atau enggak ya itu lu beli ke toko yang kayak civil gitu lah, yang emang diarahin gitu. Oh lu pemula, ya udah bikinnya begini aja. Sama nurut kalau dikasih tahu. Oh, oke. Jadi gelas kosong ya, jangan mentang-mentang udah baca sedikit, udah nonton sedikit ngerasa enggak mah harusnya begini. Iya, soalnya gue beberapa kali nih orang baru pengen main gitu. Orang baru pengen main, cuma dia punya basic lah di MTB gitu. Nah, MTB sama gravel tuh secara group set, iya emang sih secara rasio tuh mirip-mirip ya. Cuma pengaplikasiannya tuh beda jauh. Ada yang pengen bikin, dia bilangnya, Mas bisa nggak gue pakainya tuh bagian bawahnya ini Deore XT atau gimana gitu, atasnya make yang seri-seri Tiagra, Utegra gitu-gitu. Itu agak bingung jawabnya. Karena pertama nggak match. Nggak match. Nah, tapi kan gue pernah ngomong kan ya antara bisa dan kompatibel ya. Semua tuh bisa kita bikin bisa. Cuman mau melalui prosesnya kan nih. Oh, iya. Dan kalaupun ternyata udah bisa, tapi kan troubleshooting-nya kalau ada masalah gitu kan. Maintenance-nya itu kadang-kadang nyusahin. Siap nggak maintenance gitu. Jadi mending kalau baru pemula udah jangan main aneh-aneh dulu. Bener-bener ya pakai emang gravel spec frame-nya, speknya juga jangan aneh-aneh. Misalkan pengen kabel dalam gitu-gitulah. Udah ntar dulu itu sama yang nurut kalau dikasih tahu. Entah lu beli full bike atau lu custom tapi nurut dikasih tahu gitu. Iya. Kadang beli full bike pun juga kalau bisa nurut biar nggak aneh. Custom lagi. Iya. Harus bener-bener ngikutin yang lebih tahu gitu kan ya. Jadi kan di sini gue sering bikinin ya, bikin gravel kayak kalau emang konsul ya udah konsulnya bener-bener gitu. Konsul bener-bener dikasih tahu begini, oh ya begini gitu. Ikutin. Bukannya gue ngelarang eksperimen ya. Mau eksperimen sih monggo, duit lu gitu kan ya. Cuman daripada eksperimen sendiri tapi malah kapok sama sepedanya, ya mending ngurus dulu. Coba dulu normalnya gimana, baru macem-macemin gitu kali ya. Soalnya, ntar gue tanya, emang lu tau performa sepeda gravel tuh kayak gimana? Nggak tahu tuh, nggak tahu saya. Karena banyak orang tuh pengen gravelan, ekspektasinya agak beda gitu. Gravelan tapi pengen ngebut parah. Oh, oke. Mentang-mentang pakai drop bar, pengen ngebutnya ngalahin RB. Oh, oke, paham. Karena ada kayak gitu kan, di darat gitu. Terus mentang-mentang pakai ban gede, pengen performance-nya kalau belusukan sama kayak MTB. Oh iya paham. Nah maksudnya itu kan, berarti ada ekspektasi yang mesti dibenerin. Kalau lo emang pengen ngerunut ekspektasi ya udah pakai yang bener-bener gravel gitu. Yang aneh-aneh itu lah ya. Aneh-aneh. Nah tapi ini sepeda pernah dibawa ke medan yang parah banget gak? Oh kalau ini sih paling cuma off-road standar. Santai? Iya santai. Karena kalau gue pribadi ya, nggak tau orang, kalau gue tuh pakai gravel ini emang, gue tuh mandang gravel sebagai sepeda yang enak buat jarak jauh gitu, all rounder. Oh, oke. Jadi kayak misalkan di jalan tiba-tiba lu ketemu jalan geradak gitu. Kalau pakai road bike menurut gue agak kurang buat gue sih ya. Agak kurang karena buat jalan geradakan walaupun kita bisa sih pakai 28C ngeredam dengan diatur
tire pressure tuh bisa. Cuman ini lebih nyaman lagi buat kayak gitu. Oke. Jadi kalau di jalan raya kita bisa langsam gitu ya. Kalau ketemu yang apa namanya easy off road lah, itu masih oke. Oke, berarti di bayangan Mas sepeda ini untuk long ride. Untuk long ride. Bukan buat lebih fokus ke jalan yang geradagan, bukan. Bukan. Lebih ke long ride-nya, nyamannya. Okay. Walaupun sih kalau kita main komunitasnya, baik yang nyari jalan geradakan gitu. Oh iya. Karena emang gravel kan ya istilahnya itu buat jalan-jalan berkerikil. Oke. Tapi emang asik sih kalau lu pakai jalan berkerikil tuh sensasinya mantap banget. Nggak pegel kan badan tuh. Bukan badan yang nahan sepenuhnya. Bukan. Nah, itu soalnya sepeda saya waktu itu saya pakai ngebut. Nah, ini menurut Pak Jadul kan bawa ngebut dong. Walaupun saya settingannya emang bango sih ya, stemnya bango, terus ininya yang race itu kan, cuman saya bawa ngebut. Waktu itu ngantem lobang, sekarang sayang. Langsung udah gini nih. Itu kayak gara-gara wheelset lu perlu setting aja sih kalau itu. Iya, itu udah begini. Awalnya lurus, muter lurus, nyantai itu apa normal. Brek dikit, udah begini-gini nih, dilihat dari belakang. Itu emang maksudnya ya untuk sepeda pertama kali ya, cuman nggak cocok sama style riding saya mungkin ya. Iya. Jadi kayak makanya kepikiran kayak gravel kayak cocok deh, pengen nyoba gitu loh. Karena itulah. Pas lagi banyak nih. Lagi banyak kan, lagi banyak pilihan yang cocok buat ini. Nah, kalau untuk ini kita ngomong secara realistis aja yang bersahabat sama kantong. Yang bersahabat sama kantong. Nah, mulainya nih. Yang mana nih? Nah, buat saran kalau lu pengen bikin multi speed itu ya, kita ngomongin enak ya. Ekspektasinya itu jangan yang terlalu press budget banget lah. Tapi kalau emang pengen beli yang press budget, katakanlah under 4 gitu ya silakan. Yeah. Okay. Cuman kalau saran gue sih dinaikin. Karena kita, ini salah satu gravel yang di Civil nih harganya bisa di paling murahnya nih. Berapa nih kira-kira? Ini kan mau 700 GVL ya. Nah mau 700 GVL ini kalau mau rakit itu, gue ngitung-ngitung ya. Ini kita belum pernah rakit di harga sih, cuma gue ngitung-ngitung tuh bisa di 8,5. Itu udah paling murah. Udah paling murah. Dan enak. Partnya tuh enak. Oke. Partnya tuh enak. Basic tapi enak. Lo mau ngulik performance di situ bisa. Oke. Lo nggak bakalan keribetan sama spek, nggak bakal tuh. Udah bawa lah sono. Ya berarti ini ya paling ini. Tapi ganteng juga sih ya dilihat-lihat ya. Ganteng. Ganteng ini padahal belum jadi tapi udah kelihatan nih ganteng ya. Ntar kalau jadi nih. Ibaratnya dari TK juga udah ganteng gitu. Iya dari TK udah ganteng masih begini. Bibit unggul. Bibit unggul. Belum jadi sepenuhnya udah ganteng nih. Ini kalau ada yang minat boleh nih. Sikat langsung. Di belakang lu juga. Iya nih. Kemarin kita baru rakit juga nih. Baru rakit ada nih. Ganteng. Ini yang unik nih, yang chainstay-nya kagak lurus nih. Iya. Kanan kiri beda tingginya. Ini ada yang bingung juga karena bentuknya begini kan. Nah jujur, gue agak lupa teori. Oh, tapi ada penjelasan, cuma gue agak lupa teorinya. Penjelasannya dapat dari mana? Ada yang bahas kah? Ada yang bahas. Cuman feeling gue sih biar lebih comfort ya. Feeling gue entah lebih comfort. Kalau ada yang ngerti ini, kalau ada yang tahu gitu teorinya, silakan komen di kolom komen. Cuma kalau nggak ada, tolong jangan bully gue. Kita masih sama-sama belajar karena ini baru juga kan. Baru. Keluaran masih baru berapa lama kan ini ya? Ini tuh ada yang mirip-miripin sama itu juga cuy. Ada namanya, kita jual juga barangnya. Cuma ini udah lama jual sih. Ada Winspace. Oh, Winspace. Ya. Gravel G2. Nah itu bentuknya kayak gini juga. Senseinya begini deh, beda kanan kiri. Oke. Beda. Ini kalau dari pandangan awam nih ya, tadi saya mikirnya karena apa mungkin ini biar minim gesekan sama rantai salah satunya. Mungkin aja bisa jadi. Karena kan biasanya ke di sini kan. Iya. Kontak poinnya paling kan di sini nih. Tapi ada perbedaan performance sih. Tapi performance juga ada. Iya. Tapi itu mesti ditelusuri dulu. Oh iya, itu karena ada perbedaan performa nih, gue pengen bilang nih. Apa tuh? Nah jadi sebenarnya geometri dari gravel itu emang beda-beda antar perusahaan. Oh. Iya antar seri. Nggak ada standar grand general aja. Ya soalnya kan perusahaan-perusahaan itu kan punya risetnya sendiri. Oke. Jadi kita jangan judge sih kalau sebuah sepeda bentuknya aneh, ini marketing gitu. Oh oke paham. Karena emang semua itu ada perbedaan-perbedaan spesifiknya cuy. Masuk akal sih. Maksudnya kayak kalau saya pikir kayak misalkan taruhlah ini perusahaan Swedia gitu. Di sana off-roadnya kayak gimana? Terus mau jual ke Indo, geometrinya nggak bisa disamain. Karena beda lagi off-roadnya kan. Atau kan sebenarnya geometri sama aja, cuman mindset jalanannya beda. Ini pernah dibahas sama teman gue tuh. Dia tuh jualnya, gue lupa nama brand mana gitu. Dia bilang, kok di daerah sini tuh mereka kulturnya begini. Makanya sepeda tuh buat keperluan yang ini tuh mantep banget. Oke. Ya jadi emang dibikin tuh kultur spesifiknya mereka gitu. Oh, R&D-nya tuh jelas banget mereka ya. Jadi kita nggak boleh ngeremehin kalau ada perbedaan geometri. Itu ada fungsi. Oke. Kalau nggak tahu, tuh cari. Karena masih baru juga kan. Masih baru juga. Ini katanya juga ngeliat di komen-komen ini katanya nyari di website Tsunami belum ada ya Seaboard nih. Tsunami Seaboard belum ada dicari.
website Tsunami itu cuy ya sebenarnya Hah? itu bukan dibikin sama Tsunami langsung. Oh bukan? Iya, Tsunami itu dia nggak punya website sebetulnya ya. Kalau emang dari sananya, jadi itu yang bikin adalah bukan distributor dari, gua gak lupa dari negara mana. Kayak dari Singapura deh. Distributor dari situ bikin website, cuman emang website terapi. Jadi kayak official website bentuknya. Oke. Jadi emang Tapi nggak nggak tahu ada ya, sebenarnya. tapi nggak tahu ya, mungkin sekarang emang mungkin udah diambil alih atau gimana nggak ngerti juga. Oke. Tapi walaupun ini belum muncul di website bukan berarti ini barang palsu ya, enggak. Ini yang bikin mereka. Oke, ya. Bikin barang palsu kayak gini yang ada ongkosnya lebih mahal dari yang barang asli. Iya bener. Ini soalnya begini nih kayaknya nggak gampang kalau asal bikin gitu loh. Iya harusnya. Harusnya kalau mau imitasi itu susah ngikutin begini nih. Kemungkinan retak kayaknya ada deh kalau orang asal bikin. Bisa. Lu kagak penasaran lu? Ini Apa? gravel tuh sebenarnya kepikiran dari mana gitu. Itu kenapa tuh? Saya nggak tahu nih. Nah, jadi kalau yang gue perhatiin nih, kan gue sempat main hybrid sampai main gravel. Jadi gue tuh mainnya tuh sepeda ranah pertengahan lah. Kan kalau sepeda tuh ekstrim satunya tuh road bike, satu lagi MTB gitu. Oke. Nah, kalau hybrid, gravel tuh tengah-tengahnya tuh. Nah, cuma kalau hybrid itu kayaknya DNA-nya lebih banyak ke MTB coy. Oke. Karena ngambilnya di ukuran ban sih, biasanya ukuran ban 700C. Kalau MTB kan 29er, ini nggak 700C, sedikit dikecilin gitu kan. Oke. Jadi kalau hybrid tuh ada orang bilangnya tuh dia nyaman tapi nggak terlalu kencang. Kalau gravel ini DNA-nya lebih banyak road bike. Oke. Iya, DNA lebih banyak road bike, tapi ada unsur MTB-nya. Di mana? Lagi-lagi di ban-nya gitu kan. Di ban sama posisi head tube. Dia lebih naik, jadi comfort gitu lah head tube-nya dia. Oh iya, buat ini posisi lebih enak gitu ya. Iya, lebih comfort. Makanya gue bilang kenapa ini sepeda enak buat long ride, karena comfort posisinya. Walaupun sekarang kalau event-event bentang jauh kayak banyakan road bike. Iya, kebanyakan road bike. Kayaknya yang pakai gravel tuh jumlahnya kalah sama road bike. Karena road bike itu emang buat kompetisi lebih enak. Kalau ini kan lebih lelet. Oh iya, ini isu yang sering diobrolin di grup-grup nih. Apa tuh? Emang gravel mesti pakai flat bar gitu? Waktu itu sempet kan ngebahas itu juga ya. Iya. Gravel flat bar. Sebenarnya nggak masalah. Karena kalau dari yang gue perhatiin ya, gravel itu intinya tuh, bukan inti sih. Performance-nya itu ketahuan di bagian segitiga belakang ini cuy. Oh ini bagian sini. Nah iya, gravel flat bar tuh ada. Marin bikin, cuma gue lupa seri apa gitu. Tapi ciri khasnya gravel adalah dia tuh nggak bisa dipakein FD itu ini ya. Ya. Oh yang depan ini. Ya, Oke. yang punya MTB. Nggak bisa dia. So far ya, ciri khas gravel yang gue ketahui di situ. Karena Marin pun bikin begituan, dia nggak bisa dipasangin MTB. Oke. Karena apa? Karena posisi bannya itu mepet ke situ. Oh ini jadi nggak dapet ini ya? Iya. Dan itu tandanya yang kayak gitu-gitu ya. Itu tandanya adalah sepeda-sepeda agresif. Karena mepet. Itu sepeda-sepeda agresif. Jadi sebenarnya performance gravel itu lebih ke selain kenyamanan ya, agresivitasnya. Dan itu yang ngebikin dia beda sama MTB dikasih drop bar. Oke. Ya, kalau MTB kan emang dia mengutamakan stabilnya ya. Kalau gravel tuh agresif. Oke. Jadi masalah tuh bukan di drop bar, flat bar. Masalah tuh di sininya. Segitiga belakang. Iya, kok dari sejauh yang gue lihat ya. Ini sih kalau statement dikeluarin di grup sepeda sih kayak memancing banyak ini perdebatan lagi nih. Cuman so far dari yang gue perhatiin yang itu, drop bar flat bar tuh lebih bebas. Cuman nggak bisa pakai FD MTB hampir pasti. Walaupun emang ada juga ya. Ada juga beberapa seri kayak kalau nggak salah Marine Four Corner bisa. Cuman kebanyakan nggak bisa. Dan Marine Four Corner pun dia state-nya tuh gravel touring, bukan gravel. Buat jarak jauh. Iya. Jadi emang ngutamainnya stabil dan setelannya pun touring banget. Tapi yang gravel murni rata-rata nggak bisa dipasang FD MTB. Jadi emang mepet gitu loh chainstay-nya. Cuma MTB aja, cuma FD MTB. Iya, kalau road bike kan soalnya dia beda formasi tuh FD-nya. Bisa masih bisa. Ini kan punya road bike juga nih. Jadi kayak gitu coy. Jadi emang ini gravel ini mindset tuh kalau kita rangkup ya. Gravel itu mindsetnya kayak road bike tapi lebih comfort. Makanya dia kayak secara geometri begini, lebih nyaman posisinya sama pakai ban gede. Kayak gitu sih. Ini ibaratnya kayak road bike gravel tuh kayak kembar lahir terus gedenya beda jalurnya. Iya. Gedenya langsung beda jalur. Kembar tidak identik. Nah, kembar tidak identik benar-benar ada bedanya walaupun tipis ya. Kalau ini penasarannya jarak terjauh nih sepeda pernah dibawa kemana? Kalau gue masih culun. Belum. Gue masih under 200. Masih under 200. Iya, gue biasa komutingan soalnya. Oke. Itu paling jauh 200 kemana tuh? Under 200 paling jauh waktu itu kemana? Gue dari Jakarta Cariu. Cariu gimana ya? Itu arah-arah ke Bandung tuh. Arah-arah ke Bandung. Arah ke Bandung, cuman nggak nyampe Bandung lah. Oke. Elevasi dapat tinggi. Tinggi lumayan. Daki.
Tapi waktu itu bukan pakai sepeda ini. Kalau sepeda ini belum nih, belum. Ini sepeda baru 100 kiloan. Oh, 100 kilo. 100 Itu kiloan. juga jatuhnya commutingan ya, masih masuk commuting. Oke. Ya udah long ride, cuma long ride beginner lah. Oke. Nggak mau nyoba ini? Bentang Jawa? Wah, itu agak panjang prosesnya. Kemarin banyak ke Bentang Jawa terakhir tuh apa pemula-pemula dari luar negeri maksain. Wah, itu mah. Tapi pada out di day one day itu udah pada out sih. Itu urusan mereka lah. Gue mah kagak kuat. Tapi doain aku kuat. Ya deh gitu sih. Berarti itu ya, saran-saran untuk pemula tadi apa aja tuh pertama? Iya. Kalau mau mulai frame-nya dari frame road gravel aja langsung. Iya. Nggak usah dimacem-macemin frame yang lama. Ya jangan road bike mau di gravelin nggak. Karena biar ketemu performance asli ya udah pakai frame gravel. Tok gravel kalau bisa, semuanya partnya juga khusus gravel kalau bisa, yang basic aja lah. Basic enak biar ketahuan, oh kayak gini nih gravel biasa nih, gravel kayak gini dah, hanya bisa lebih enak gimana ya kira-kira, baru dari situ berangkat ya, upgrade ini, upgrade itu, eksperimen ini itu. Terus pakai speknya jangan aneh-aneh. Nah ya, tuh udah jangan full internal kabel dulu, jangan hidrolik dulu buat pemula ya. Buat pemula. Ini kita ngomong untuk pemula. Pemula kalau udah expert mah silakan. Silakan ya, betul. Yang hidrolik dulu pakai biasa-biasa dulu aja biar ngebedah nih, ini sepedanya harus kayak gimana gitu kan. Biar ekspektasinya nggak berlebihan juga. Terus habis itu tadi nurut. Kalau emang pengen beli full bike ya full bike lah. Kalau pengen custom nurut gitu. Nurut. Kalau pemula. Balik lagi kalau pemula. Karena kan ada yang pemula tapi merasa tahu. Gitu. Dikasih tahu kayak aja. Gini mas bisa gini. Ada. Nggak cuma di sepedaan, banyak kok pemula kayak gitu. Di berbagai aspek ada pemula kayak gitu. Jadi 3 itu ya kuncinya ya. 3 itu. Ingat tuh. Yang mau mulai sepedaan gravel terutama, ingat 3 itu. Siapa lagi? Ya udah. Udah 3 itu doang tadi ya? Udah itu aja. 3 itu doang ya? Oke. Ini rekomendasi buat yang mau murah-murah ganteng. Ini gravel murah ganteng. Nggak usah mikirin inilah omongan orang, udah yang penting sepedaan. Yoi, ya udah kita sepedaan langsung. Langsung sepedaan nih langsung. Tapi saya pakai road bike dulu ngejar gravel bisa gak ya? Road bike jadul tapi alah. Sampai jumpa di video lanjut. Nah, jangan lupa kalau mau beli part juga nih, beli sepeda, beli frame, full bike, part apapun nih di belakang banyak, bisa langsung ke full bike ya, kontak langsung. Yoi. WhatsApp, DM Instagram juga bisa. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.